pemirsa Berita Satu, apa kabar? Welcome to She Magazine, sharing and empowering, persembahan dari VOA yang akan mengangkat isu-isu yang penting nih buat perempuan. Bareng saya, Vina Muptadi yang ada di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine? Senang sekali kita ketemu lagi. Walaupun kita sudah akan mengakhiri yang namanya tahun 2021 ini. Saya nggak akan lupa deh pokoknya tahun 2021 ini. Waduh, ini banyak sekali ya. Mungkin ada yang juga waktu awal tahun 2021 punya resolusi tinggal 1 bulan lagi, ayo. Gimana nih? Jujur ya, Ian ya, untuk 2021 aku nggak punya resolusi sama sekali. Karena kan kita memasuki tahun 2021 di tengah pandemi kan. At the time aku cuma mikir kayak gini, this year I just want to be healthy. Ingin bisa melewati tahun 2021 dengan sehat bersama keluarga. Semoga tercapai terus sampai akhir tahun ini dan juga sampai tahun-tahun berikutnya. Amin. Ini kayaknya kita survivor mode ya selama tahun 2021 ini. That's right. Yang bertahan berarti kita alhamdulillah. Dan kita akan selalu mengingat kejadian di tahun 2021 ini. Dan tentunya di She Magazine kita juga mengangkat cerita-cerita atau prestasi-prestasi menarik dari para perempuan di seluruh mancanegara. Honorine Moyenga menjadi perempuan pertama yang menjadi pilot pesawat tempur Angkatan Udara di Burkina Faso. Ia mendorong para perempuan untuk mengejar peran apa saja yang secara tradisional dipegang oleh laki-laki. Mako, putri Jepang yang telah melepas status kerajaan untuk menikahi seorang rakyat biasa, tiba di New York, Amerika Serikat pada bulan November untuk memulai hidup baru. Di Jepang, banyak pihak yang mengkritisi hubungan mereka berdua. Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Malala Yousafzai menikah dengan Asr Malik dalam upacara sederhana di Birmingham, Inggris pada November. Lewat media sosial, ia mengatakan, "Hari ini menandai hari yang berharga dalam hidup saya." Selamat menempuh hidup baru untuk Malala dan suaminya. Oh iya, Malala baru-baru ini menandatangani kontrak dengan Apple TV Plus untuk memproduksi drama dan dokumenter dengan mengangkat isu-isu penting di seputar tentang perempuan dan juga anak-anak. We cannot wait to see the movie. Nah, bicara soal film pemirsa, baru-baru ini ada sineas asal Indonesia yang datang ke New York City, yaitu Lola Amaria, seorang aktris dan juga produser. Ia datang bersama asisten produser Gita Partawinata untuk melakukan penjajakan atau persiapan produksi filmnya yang akan mulai syuting pada tahun 2022. Lola sharing dengan VOA di New York. Artis Indonesia yang juga dikenal sebagai produser dan sutradara, Lola Amaria, saat ini berada di kota New York. Selama hampir 2 bulan, Lola bersama asisten produser Gia Partawinata sedang mempersiapkan produksi film terbaru yang rencananya akan diproduksi pada tahun 2022 nanti. Jadwal Lola cukup padat. Selain melakukan riset, Lola juga harus bertemu dengan beberapa produser dari mancanegara, sekaligus membangun jaringan film internasional. Awalnya memang karena agendanya ada meeting dengan beberapa produser yang mereka nggak bisa pergi ke Indonesia karena masih di blok ya. Akhirnya kita meeting di New York, udah selesai sih meetingnya. Masih ada hubungannya dengan film, tapi belum bisa cerita filmnya tentang apa gitu. Filmnya sendiri mungkin tahun depan ya baru bisa di-announce. Sebagai produser dan sutradara, Lola dikenal dengan karya-karya film yang mengangkat berbagai isu-isu sosial, ekonomi, politik, toleransi, hingga perempuan. Karya-karya Lola seperti Labuan Hati dan 5 diputar di berbagai festival film di berbagai negara. Lola juga akan meluncurkan karya film dokumenter terbaru yang saat ini masih dalam tahap pasca produksi. Kalau misalnya semuanya lancar, akan syuting di 2022. Kalau lancar semuanya. Iya, karena kan mendatangkan kru asing. Takutnya kalau misalnya peraturannya masih berubah-berubah, udah datang ke sana, terus dikunci lagi, terus kasihan kan. Jadi memang nunggu sampai semuanya fix dulu, angkanya turun, nggak naik-naik lagi, baru semua dibuka, dan itu aman untuk kita bisa kerja syuting film. Dia itu seseorang yang punya willingness yang kuat. Kalau dia ada mau, dia harus dapetin
gimana pun caranya. Itu yang aku salut dari Lola karena dia selalu berusaha untuk mewujudkan apa keinginan dia dan mimpi-mimpinya. Jadi aku juga kayak, oke, kalau dia bisa, aku juga harus bisa. Selama di kota New York, pemilik rumah produksi Lola Amaria Productions ini juga menimba ilmu dengan mengambil short course dalam bidang bahasa dan bisnis internasional. Dengan demikian, Lola dapat lebih mengenal industri bisnis di Amerika, khususnya di kota New York. Satu melting pot. Melting pot, oke. Karena selain Beragam melting, iya beragam, semua pendatang dan semuanya ramah. Kalau kita nyasar pasti kasih tahu. Mau foto berdua sama Gia, sini saya Nawarin. fotoin gitu. Terus kayak muka kita kebingungan karena nyasar, ada yang kamu mau kemana gitu. Terus tas kebuka, hati-hati gitu tasnya. Jadi emang apa ya, ramah. Terus makanannya enak-enak, semua ada dan nggak ngerasa kayak orang asing di sini. Naratama dan editor Yoga Laksana, VOA New York. Thanks for sharing Lola Amaria. Wah, di sela-sela kepadatan kegiatan masih menyempatkan diri untuk mampir ke studio VOA di New York City. Terima kasih Lola, dan tentunya masih banyak cerita-cerita lainnya hanya di She Magazine, Sharing and Empowering. She Magazine, Sharing and Empowering. Di musim gugur di Amerika identik dengan musim panen. Salah satunya itu panen yang biasanya kita lihat adalah panen labu kuning yang besar itu, ataupun juga buah apel. Biasanya apel ini dipanen pada musim gugur seperti ini. Makanya banyak menu-menu makanan yang ada hubungannya dengan seputaran buah tersebut. Contohnya juga ada minuman apple cider, ada juga donat apple cider Aku dari pernah buah tuh. apel. Oh ya? Enak? Enak. Agak-agak unik sih rasanya. Ada cinnamon-cinnamonnya juga. Wah, seru, menarik pemirsa. Nah, bicara soal apel, tahu nggak sih kalau di Pennsylvania, tepatnya di New Oxford, itu ada Ratu Apel. Nah, yang unik yang menjadi Ratu Apelnya saat ini adalah seorang putri remaja keturunan Indonesia bernama Reina. Yuk kita ketemu sama Ratu Apel. Ancaman hujan tidak menyurutkan minat warga kota New Oxford untuk menghadiri pesta panen ke-14 yang diadakan di alun-alun kota kecil di Pennsylvania ini. People have been waiting a long time to get out and see their neighbors and their friends, so we're really happy to be able to see everybody again. Sementara di tengah guyuran hujan, parade yang ditunggu banyak orang mulai bergerak menyusuri jalan. Di antara peserta parade adalah Rena Adrianto, Ratu Apel Pennsylvania tahun 2021. Feels really good to be able to represent the Adams County apples and represent a big part of the community. Reina yang kedua orang tuanya asal Indonesia ini mengikuti kontes Ratu Apel ke-67 yang diadakan awal bulan Oktober lalu. Mengikuti parade ini menjadi salah satu agenda kegiatan setelah terpilih menjadi Ratu Apel. The Apple Queen represents apples for the next following year, and they basically promote apples all around Pennsylvania and sometimes even farther. We go into schools to teach kids about apples and all of their health benefits, and we also just educate the community on why they're so important and why farmland to grow those apples are so important to our economy. Rena yang berusia 16 tahun dan sedang duduk di bangku SMA ini tertarik mengikuti kontes Ratu Apel karena menurutnya buah apel menjadi bagian penting dari perekonomian Pennsylvania. Ia mengalahkan 5 finalis lain dalam kontes yang tahun lalu ditiadakan karena COVID-19. We'll see how well you interact with the public. They'll ask you questions about your personal life and all of the hobbies you do outside of school and all of that. Kata penyelenggara kontes Ratu Apel, Sandy Kime, Rena memang pantas merebut mahkota Ratu Apel tahun 2021. She's wonderful. I had her picked from the beginning. She carries herself beautifully. She answered her questions completely and concisely. She got along wonderfully with the other girls. Tidak hanya itu, Rena juga menjadi keturunan Indonesia atau Asia
yang pertama kali memenangkan kontes Ratu Apel Pennsylvania. It means a lot to me because it shows me that anyone can do this job. It doesn't just have to be someone from Adams County, from the U.S. originally with just American parents or parents that are traditionally European. Because my family is from Indonesia and I am a first-generation American, so it means a lot to me that I can represent a big part of my country, of my community by being Apple Queen. But yeah, I think it's wonderful that we're getting some different nationalities in our contest. Festival musim gugur dan parade seperti ini mulai diadakan lagi di berbagai tempat di Amerika setelah absen tahun lalu karena pandemi COVID-19. Dari New Oxford, Pennsylvania, Supriyono melaporkan. Reina ini multitalenta loh pemirsa, ia pandai menari balet dan juga sejak kecil sudah modeling, terus lomba atau sering ikut lomba, prestasinya juga banyak sekali luar biasa. Nah dari apel tadi sekarang kita melihat bunga, kita akan ke kebun bunga yang ada di Leesburg, negara bagian Virginia yang dimiliki sama seorang pasangan suami istri. Kebun bunga ini dikunjungi oleh tim VOA. Kita akan melihat bagaimana pasangan ini memulai kebun bunganya dan juga melibatkan anak-anak mereka. Berada di Leesburg, sebuah kota kecil di negara bagian Virginia, kita bisa menemukan banyak usaha pertanian atau perkebunan kecil yang dikelola keluarga. My name is Caitlin Armijo and I own Wild for Wildflowers. We are a boutique flower farm here in Leesburg, Virginia. Caitlin bersama suaminya, Justin Armijo, memiliki usaha perkebunan bunga bernama Wild for Wildflowers. Bagaimanakah lika-liku membangun usaha ini bersama keluarga? We bought the farm in 2014 and then it quickly escalated into how can we turn this into something else, something more than just a property for us. And so in 2015 the idea was born and then 2016 we actually started. When we bought it, we didn't have the flower business in mind until we decided to have children and we had our first kid and she didn't want to be working in the kind of corporate world, if you want to call it that. We decided to come up with something that she could do at home to involve the kids. Mom's a jungle gym. This is Nolan and he's 3. You say hi? You say hi? And this is Paisley and she's 5. Yeah. And we're expecting our 3rd. Pembagian tugas pun dilakukan. My husband, Justin, he is a full-time firefighter, but he is the muscle here on the farm. But he also takes care of all of our equipment, any tractor work that needs to be done. He can build or fix anything. So we started this farm, we weren't handed a farm. We don't have the infrastructure, we don't have buildings, we didn't start with a tractor. So we've had to work up to all this. So it's been amazing because anything that I've needed, he's built. Apakah mengelola perkebunan sendiri terasa melelahkan bagi Caitlin? It's an exhaustion that's fueled by a pure passion. So even though I'm tired, giving up is never a problem. And when I see the joy that these flowers bring our clients and our community, it's worth every ounce of effort. Hang on, Pete. You're gonna cut right here. Just that stem. Go ahead. Good job. And then of course seeing how much my family enjoys doing this. We get quality time out here together. Sepertinya mengurus kebun bunga ini bukan pekerjaan yang diremehkan loh. Itu susah sekali untuk merawat bunga-bunga itu. Tapi sepertinya pasangan dan keluarga ini senang sekali melihat hasilnya, apalagi ketika bunga-bunganya bermekaran. Nah, bunga-bunga bermekaran juga bisa membuat pelanggan tersenyum, ya kan? Oke pemirsa, habis ini kita akan ketemu sama ibu-ibu diaspora Indonesia yang akan sharing tentang vaksin dan juga pengalaman mereka untuk mendapatkan vaksin bagi anak-anak mereka. Hey, welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, vaksinasi untuk anak usia 5 hingga 11 tahun sudah mulai digulirkan nih di Amerika Serikat. Ini membawa harapan baru supaya anak-anak bisa bersekolah dan juga bermain di dalam ruangan lebih aman. Apalagi di tengah musim dingin yang, kalau di luar kan dingin banget, jadi mau nggak mau harus di dalam deh.
Benar sekali pemirsa, tapi sebenarnya ada beragam tanggapan di kalangan orang tua di Amerika. Apalagi kalau sudah ada aturan yang mengharuskan anak-anak mereka untuk divaksin sebagai sebuah aturan untuk masuk sekolah atau lainnya. Kita lihat tanggapan dari para orang tua ini. Di Miami, negara bagian Florida, Linus telah tervaksinasi melawan COVID. Sementara adiknya, Lia, berusia 5 tahun belum. One of them is already vaccinated. He turned 13 this summer, and right before he turned 13, they opened it for the 12-year-olds. So he was vaccinated, I think, in April. Daniela termasuk yang lega dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS FDA serta Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC yang memberi izin penggunaan darurat vaksin COVID buatan Pfizer untuk anak usia 5 hingga 11 tahun. First, I totally believe in the vaccine. I believe in the science. I read all the articles where they say that there's no, or that outweigh, the benefits outweigh the possible other effects. Tapi tak semua orang tua sependapat. We didn't think twice about getting the vaccine, but we did look at each other when we first heard that there was going to be this. Like, oh, okay, like this is a little bit different. You know, we're in our early 50s. We're living another 20 years. You know, she's 8 years old. She's living another 70 years. Mm-hmm. What are the long-term effects? Mm-hmm. And so, you know, it's interesting. It's like, you know, we want to talk to our doctor, find out what we know. I don't know what is in those vaccines, and I do believe that kids need immunity and nutrition, and I think that with that it would be just more than enough. So I don't think that putting something in their body that is just chemicals with God knows what. Lampu hijau dari regulator memungkinkan vaksinasi sekitar 28 juta anak di penjuru AS. Children are going to be able to get their lives back, be able to get back to school, back to in-person learning, back to be around their friends. And this is a huge win, not only for public health, but in terms of mental health as well. We know that there have been 6 million children in the United States between 0 and 18 who've been diagnosed with COVID, 1 million in the month of September. And 1.9 million of those have been between the ages of 5 and 11, and 8,400 of them have been hospitalized. So there's an urgent need for vaccination. The data that came out from Pfizer is impressive, that it protects against 90% of disease, and it looks overwhelmingly safe. Ahli medis mencatat efek samping berupa peradangan di jantung relatif jarang terjadi dan dampaknya tak seburuk kerusakan pada jantung akibat penularan COVID. Dosis untuk anak usia 5 hingga 11 tahun adalah sepertiga dosis untuk orang dewasa. Menurut perkiraan CDC, vaksinasi kelompok usia ini bisa menekan angka positif COVID sebesar hingga 8%. Atau sekitar 600.000 kasus mulai November ini hingga Maret mendatang. Kalau dilihat dari tanggapan mereka tadi, kita bisa lihat ada pro kontranya. Mungkin itulah tanggapan di masyarakat ya umum. Nah, kita lihat juga bahwa vaksinasi anak usia 5 sampai 11 tahun ini juga dihadapi oleh para diaspora ataupun juga orang tua diaspora Indonesia di sini ya, Vin? Iya, betul sekali. Nah, She sempat bertemu dengan beberapa ibu di sini yang memilih untuk memvaksinasi anaknya. Kita akan lihat gimana cara mereka untuk ngedapetin vaksinnya di mana, kemudian prosesnya apakah mudah atau sulit. Langsung aja kita lihat dalam tayangan yang berikut ini. Setelah menerima vaksin COVID-nya, Irsyad tetap aktif dan ceria. I'm happy and also not happy. Why are you not happy? Because it hurts. Irsyad memperoleh vaksin pada hari pertama sekolahnya membuka kesempatan vaksinasi bagi siswa. Weekend kemarin aku dapat email dari sekolahannya. Jadi di sekolahan akan ada vaksin untuk anak umur 5-11. Terus aku register dan langsung dapat konfirmasi kalau kita akan vaksin hari ini. Dan after school, terus akhirnya aku datang. Ya udah, hari ini appointment-nya. Sama juga dengan Rafael yang sudah menanti-nanti vaksin COVID-nya. Because whenever I wear it too long, it's really hot. My face is really hot. Rafael memperoleh vaksinnya di pusat komunitas di Arlington County, tempat tinggalnya. Mereka bergegas untuk mendapatkan vaksin agar bisa merasa lebih aman jelang liburan Thanksgiving. At least dia sudah mendapat protection dari dosis pertama vaksin yang dia dapatkan hari ini.
setelah 5 hari setelah hari ini, jadi masih beberapa hari sebelum Thanksgiving. Sekalipun izin vaksinasi bagi anak usia 5 hingga 11 tahun baru disetujui awal November lalu oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC, kedua orang tua diaspora Indonesia ini tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan janji vaksinasi bagi anak-anak mereka. Buat aku itu nggak lama sih dibanding yang waktu kita appointment buat anakku yang besar-besar. Ini lebih terorganisir, lebih rapi, dan lebih cepat. Jadi pertanyaannya lebih tepat, linknya lebih gampang, mudah digunakan. Kita mendapatkan waktu slot yang banyak, jadi kita bisa mendaftarkan tanpa harus terburu-buru. Data CDC menunjukkan ada sekitar 28 juta anak yang masuk kelompok usia 5 hingga 11 tahun di Amerika Serikat. Meski demikian, jejak pendapat dari Kaiser Family Foundation akhir Oktober lalu menunjukkan 1 dari 3 orang tua di Amerika Serikat dengan anak usia 5 hingga 11 tahun tidak akan memvaksinasi anaknya. Mayoritas orang tua yang menolak khawatir dengan efek jangka panjang vaksin COVID tersebut. Saat ini hanya vaksin kembangan Pfizer yang diizinkan penggunaannya pada anak-anak di Amerika Serikat dan dosis yang disuntikkan sepertiga dari dosis bagi anak usia 12 tahun ke atas. Children 5 to 11 years of age who get that lower dose, their antibody levels are just as strong. And so that allows us to use a dose that's about 70% lower in children age 5 to 11 than has been used in adolescents and young adults. Presumably, that would mean fewer side effects. Ibu negara Jill Biden pun memulai tur untuk mengkampanyekan vaksin bagi kelompok usia 5 hingga 11 tahun. So here's what I want you to remember and share with other parents. This is the best way to protect your children against COVID-19. Belum ada aturan terkait kewajiban vaksinasi COVID di sekolah-sekolah di AS. Peraturan vaksinasi biasanya ditetapkan di tingkat distrik sekolah negeri atau masing-masing sekolah swasta. Dari Arlington, Virginia Gunawan dan tim VOA. Thank you for sharing your story. Tadi ada Ibu Diana, ada Ibu Artarini juga yang memilih untuk memvaksinasi putra-putra mereka. Dan di Amerika Serikat ini juga ada juga orang tua yang memilih untuk tidak memvaksinasi putra-putri mereka. Mudah-mudahan informasi-informasi tadi berguna bagi kita semua dan kita akan selalu mengangkat isu-isu penting tentang perempuan hanya di She Magazine, sharing dan empowering. Sayangnya kita harus pamit dulu. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Semoga terhibur, semoga kita bisa belajar dan juga terinspirasi dari tayangan tadi. Dan kita akan ketemu lagi dalam She Magazine selanjutnya.